Video kali ini kita akan membahas topik utama yang meliputi 3 pembahasan, antara lain verb, noun, dan adjective. Baik, simak penjelasan video berikut ini. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan membahas tentang verb. Verb itu ada 4. Yang pertama, verb 1, kita gunakan di present. Jadi kalau kita menggunakan kalimat yang menggambarkan rutinitas atau sekarang, kita menggunakan verb 1. Kalau verb 2, kita gunakan di past tense. Jadi kalau kita mau buat kalimat tentang suatu kejadian yang sudah lalu, sudah lewat, ingat kalau kejadian yang masa lalu atau lampau kita pakainya past tense. Yang ketiga, kita pakai verb ing, teman-teman. Biasanya verb ing dipakai di continuous yang bermakna sedang atau berlangsung. Jadi kalau kita mau buat kalimat yang bermakna sedang atau sedang kita lakukan, kemudian kita lanjut ke verb 3. Biasanya itu verb 3 itu ditambahkan ed atau d saja. Biasanya itu digunakan di kalimat perfect atau pasif. Perlu diingat kalau verb ing sama verb 3 sah dikatakan verb kalau sebelumnya itu ada to be-nya. Berikut contoh penggunaan kalimat menggunakan verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Misalnya seperti ini. I will write a letter. I wrote a letter. I write a letter. I am writing a letter. I have written a letter. I have been writing a letter. Di dalam kalimat I will write a letter kan, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, saya akan menulis surat. Kalau di bahasa Inggris I wrote a letter tadi itu artinya saya akan menulis surat. Tapi di sini kejadiannya mungkin tadi malam atau terjadinya sudah lewat. Kalau penggunaan misal I write a letter tuh biasanya penggunaannya untuk rutinitas. Kalau I am writing a letter kan bahasa Indonesianya saya sedang menulis surat. Penggunaan ing-nya itu untuk kata sedang atau aktivitas yang sedang dilakukan. Kalau I have written a letter, saya sudah menulis surat. Kalau di kalimat I have been writing a letter, saya sudah sedang menulis surat. Maksudnya kegiatan menulis suratnya itu sudah dimulai dan kegiatan tersebut sudah masih terjadi. Oke, sekarang ke contoh penulisan berikutnya. Contohnya, I will write a letter tonight. Saya akan menulis surat malam ini. Berarti kan belum terjadi. I will kan saya akan apa? Akan menulis surat. Kapan? Tonight, malam ini. Misal kita akan menulis suratnya buat malam ini. Dan sekarang masih misal jam 7 pagi. Berarti itu belum terjadi. Kalau contoh berikutnya ini kejadiannya sudah lampau. Misal gini, I wrote a letter last night. Saya menulis surat tadi malam. Berarti menggunakan kata kerja bentuk kedua, berarti wrote. Contoh lagi, misal kejadiannya sekarang, berarti kan kita menulisnya gini, I am writing a letter now. Saya sedang menulis surat sekarang. Kalau contoh berikutnya gini, I have written a letter already. Saya artinya dalam bahasa Indonesia, saya sedang menulis surat sekarang. Nanti akan dibahas di poin auxiliary ya. Oke, kita akan masuk di poin kedudukannya ya. Kalau dari kedudukan, verb itu, it has two kind. Yang pertama itu ordinary, yang kedua itu auxiliary. Ordinary itu apa? Ordinary itu verb asli atau yang kita gunakan yang benar-benar verb. Kalau kita cari di kamus itu kayak bentuknya play, read, write, dan sebagainya. Oke. Ordinary juga ada yang transitif,
intransitif. Kalau transitif itu verb yang butuh objek. Kalau yang memiliki satu objek itu monotransitif. Kalau yang dua objek itu distransitif. Oke, kalau biar gampang kita ke contoh aja ya. Ini contohnya. Harry buys flower. Harry buys flower. Di sini objeknya cuma satu, yaitu flower-nya. Kalau di transitif itu contohnya gini. Harry buys me flower. Jadi yang menjadi objeknya di transitif itu me and flower. Aku dan bunganya. Oke, maaf. Oke, kita berlanjut ke intransitif. Ingat, kalau di transitif itu butuh objek. Kalau intransitif itu tidak butuh objek. Contohnya ini yang di intransitif. She speaks English. She-nya itu jadi subjek, speaks-nya jadi verb, English-nya jadi objek. Yang bentuk intransitifnya jadi gini. She speaks slowly. Jadi beda ya. Kalau yang di she speaks English itu yang membutuhkan, itu butuh objek. Tapi kalau tadi yang di intransitif, she speaks slowly, itu kan nggak membutuhkan objek. Biasanya kalau di transitif setelah verb di poin intransitif itu noun voice. Biasanya kalau di intransitif itu yang paling kental kelihatannya itu adalah adverb, kata keterangan yang nantinya menjelaskan verbnya itu. Oke. Kalau auxiliary, sekarang kita bahas nih auxiliary. Ada dua kedudukan. Yang pertama itu primary, yang kedua adalah modal. Kalau tadi di ordinary itu verb asli, kalau di auxiliary itu verb tambahan. Di jenis yang pertama ini primarily di auxiliary, di golongan primarily itu ada be, have, do, should, dan will. Be itu yang biasa sering kita pakai. Nah, is, am, are. Itu tuh dipakai di present. Kemudian ada was, were, itu digunakan di past tense. Kalau pronoun digunakan is itu she, he, it. Am itu biasa digunakan untuk I. Kalau are itu untuk you, they, we. Kalau was itu digunakan untuk subjek tunggal. Contohnya I see it. Kalau were itu they, we. Itu biasa digunakan di past tense saja, oke? Untuk golongan have ini teman-teman. Have, has, had. Bedanya ini, kalau have sama has itu digunakan di kalimat present. Has untuk I, you, they, we. Kalau has untuk he, she, it. Kalau had itu bisa dipakai di 7 pronouns tadi. Maksudnya di past tense. Jadi yang dimaksud itu tadi, yang had bisa dipakai di 7 pronoun tadi, asalkan di past tense ya teman-teman. Maaf tadi salah. Di past tense, saya perlu tekankan lagi. Kalau di golongan do, itu ada do, does, did. Kalau do itu buat I, you, we. Kalau does, he, she, it. Itu biasanya digunakan di present. Ingat, kalau did itu bisa di 7 pronoun tadi. Asalkan di past tense juga. Kalau shall and will itu biasanya digunakan di future. Oke, yang terakhir kita akan membicarakan tentang modal di bagian kedua dari auxiliary atau verb bantuan. Modal itu yang ada can, should, might, must. Kalau modal diingat-ingat ketemunya dengan verb 1. Dicontohin, I can speaking. Salah ya teman-teman. Harusnya I can speak. Salahnya kenapa? Karena can itu nggak boleh
ketemu dengan ing. Jadi can itu harus ketemu dengan verb 1. Oke teman-teman, kita selesai di pembahasan tentang verb. Selanjutnya kita akan membahas tentang noun. Noun atau kata benda. Noun sendiri digunakan untuk menamai sebuah nama orang, tempat, nama benda, atau lainnya. Contohnya seperti sekolah, benda, nama orang Jones, atau seperti demokrasi, tentang gagasan, itu biasanya menggunakan noun. Noun sendiri memiliki 5 fungsi kegunaan. Yang pertama, biasa digunakan sebagai subjek dari kata kerja atau disebut subject of verb. Yang kedua, sebagai objek dari kata kerja atau object of verb. Yang ketiga, sebagai subject complement, sebagai penjelas dari subjek. Yang keempat, objek komplement, penjelas dari objek. Yang kelima, sebagai modified by adjective atau digunakan untuk memodifikasi kata sifat dari adjektif ini. Tanpa basa-basi, kita langsung ke contohnya aja ya. Di contoh yang pertama, subject of verb, kita ambil contoh gini. He took the potatoes out of the pot. Yang berfungsi sebagai subjek yaitu he. He di sini mengandung kata kerja. Di fungsi yang kedua, object of verb, dengan contoh kalimat yang sama, yang menjadi objek atau yang dikenai aksi, kentangnya, the potatoes. Mungkin di sini nggak ada kesulitan untuk membedakan mana yang subjek, mana yang objek. Kita akan membahas lagi tentang objek yang lebih mendalam lagi. Objek sendiri memiliki 2. Ada direct object, objek langsung, atau indirect objek yang tidak langsung. Contohnya gini, he opened the door. Berarti yang dikenai aksi itu pintunya, the door. Contoh yang kedua, gini, people eat rice. Jadi rice-nya itu direct object. Kalau di indirect object, objek yang menerima objek langsung. Contohnya misal gini, Andi pass Ani the ball. Berarti yang menjadi objek langsung si bola, the ball. Yang dipas atau yang dilemparkan itu adalah bola. Yang dikenai aksi adalah objek langsung. Jadi yang dikenai aksi pas, bolanya, objek langsung atau direct objeknya. Sedangkan yang menerima objek langsung si Ani. Jadi yang menerima objek langsung adalah indirect, the ball. Contoh lainnya, the teacher gave the class some homework. Yang diberikan di sini berarti kan homework. Berarti yang dikenai aksi some homework. Jadi some homework itu indirect object. Jadi yang menerima indirect object itu the class-nya malah. Selain itu ada object of preposition. Biasanya setelah kata depan diikuti oleh kata benda atau noun. Contohnya, we arrived at the classroom. At itu adalah preposisi dan belakangnya itu harus diikuti oleh kata benda. The classroom. Contoh lainnya, Glenda sits on the porch to admire her immaculate lawn. On itu adalah preposisi, pasti diikuti oleh noun untuk kalimat selanjutnya. Selanjutnya kita langsung ke fungsi yang ketiga, subject complement. Contoh kalimatnya, she is a doctor. A doctor di sini adalah kata benda, tetapi she di sini adalah sebagai complement. Jadi, a doctor itu adalah penjelas dari kata dia perempuan. Di sini, a doctor bukan lagi sebagai noun, tapi sebagai complement. Karena apa?
masuk dalam kalimat intransitif. Contoh yang selanjutnya gini. Erwin was a lazy employee in his office. A lazy employee itu sebagai objek komplement. Jelas subjek. Kata benda yang menjadi sebagian jelas. A lazy employee itu mengacu ke subjek. Di fungsi yang keempat ini, yaitu objek komplement. Contohnya kalimat seperti ini. We called the boy on the horse Johan. Yang menjadi komplement di kalimat ini itu ke Johannya. Johan. Objeknya the boy on the horse. Contoh lainnya, my sister named the cat Meow. Jadi Meow itu menjadi penjelas the cat. Kemudian kita ke fungsi yang kelima, modified by objective. Kita pakai kalimat yang tadi aja ya. Gini, Erwin was a lazy employee in his office. Di sini bahwa subjek komplement lazy employee adalah kata benda. Tapi kata bendanya itu ada 3 kata. Di sini kan lazy adalah kata sifat. Jadi di sini lazy itu untuk mempertegas. Kalau dibedah, itu adalah determinernya, lazy itu adjektif, dan employee itu noun. Tapi lazy employee itu menjadi satu kesatuan, menjadi kata benda, noun. Contoh lainnya misal gini, big house. House kan noun, sedangkan big itu adjektif. Misal digabung, itu akan menjadi satu kesatuan, yaitu noun, big house. Jadi, noun itu nggak harus satu kata, bisa lebih dari satu kata. Itu adalah kelima fungsi dari noun. Selanjutnya, pembahasan akan mengenai tentang countable dan uncountable noun. Kalau countable noun itu kata benda yang bisa dihitung. Contoh yang singular itu kayak book, sister, man, mouse. Kalau di plural itu dibedakan menjadi 2. Ada reguler dan irregular. Yang di reguler contohnya gini, 2 books. Books-nya ditambah S. Kemudian 4 sister. Sisternya juga ditambah S. Kalau di irregular, misal gini, 2 men. Berubah kan? Man jadi man. Kemudian 5 mice. Dari mouse menjadi mice. Contoh kalimatnya gini, I want a house. Kemudian, I would like 2 books, please. Terus, those men are wearing the shoes. Terus kita masuk ke uncountable noun. Uncountable noun itu juga dibedakan menjadi 2 ya, antara singular dan plural. Misal yang singular maksudnya gini, sand, sugar, milk, tea, coffee. Yang plural itu clothes, glasses, goods, groceries, jeans, polish, dan banyak lagi. Jadi kalau contoh kalimatnya gini, there is no more water in the ponds. Jadi pakainya is karena singular, nggak pakai are. Kemudian di contoh yang kedua, the police are searching for a white man in his 20s. Jadi pakainya itu polisnya are, nggak is, karena polis itu kan banyak. Kemudian contoh yang berikutnya itu she has some food. Food di sini nggak ditambah s, karena apa? Karena kan meskipun some itu beberapa, ini masuk ke dalam uncountable noun. Terus have you bought the groceries? Groceries itu nggak dihilangkan s-nya. Selanjutnya kita masuk ke collective noun. Jadi yang masuk ke contoh itu adalah audience, class, family, team itu masuk ke sekelompok orang. Pasti itu ikutnya jamak. Kemudian koloni, terus ikan itu masuk ke kategori hewan. Kemudian masuk ke kategori benda atau abstrak. Itu contohnya gini, company, equipment, furniture. Jadi kayak
perusahaan itu kan nggak bisa kita lihat. Kemudian kan kayak equipment, furniture kan nggak cuma satu, ada berbanyak contoh gitu loh. Jadi dimasukkan ke furniture. Kalau menjadi contoh kalimatnya gini. This company is working seriously to prepare its presentation. Kemudian, this company are working seriously to prepare their presentation. Jadi itu adalah contoh dari collective noun. Jadi kita sudah membahas tentang nouns. Oke, nanti kita akan lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang adjektif. Adjektif itu mendeskripsikan nouns. Kita ambil contoh. Misalnya, the sea was blue and clear. Adjektifnya itu blue and clear. Untuk menambahkan informasi ke noun. Nounnya itu kan tadi sea itu. Adjektif itu dapat digunakan dalam banyak cara. Tetapi ada dua pola umum. Yang pertama, dapat menempatkan kata sifat langsung sebelum kata benda yang mereka gambarkan. Contoh, red high heels shoes. Dan a reliable friend. Kemudian, he gave me an expensive Italian leather wallet. Yang kedua, dapat menggunakan linking verb atau kata kerja penghubung ditambah dengan adjektif setelah nouns. Contohnya, she felt happy. It's sunny. Kemudian, he seems quiet today. Apa itu linking verb atau kata penghubung? Linking verb berguna untuk menambahkan informasi ke subjek. Common linking verb yang umum termasuk contohnya seperti be, seem, become, feel, appear, dan masih banyak lainnya. Pada dasarnya, adjektif bisa mendahului kata benda atau setelahnya. Langsung saja, berikut adalah 5 kalimat. Ada beberapa poin yang terdapat di sini. Pertama, adjektif tidak terlihat mirip satu sama lain. Kata sifat dapat memiliki banyak akhiran yang berbeda dan bahkan dapat diakhiri dengan li, seperti pada kata keterangan. Yang kedua, adjektif memiliki bentuk yang berbeda. Misalnya, banyak kata sifat yang memiliki bentuk komparatif. Contohnya, good, better, or superlative. Seperti hard, hardest. Yang ketiga, adjektif bersifat majemuk. Artinya, dibuat dari 2 atau lebih kata. Biasanya terjadi pada angka. Seperti contoh di atas ini. 2 years old man. Mari kita masuk ke detail lebih lanjut tentang berbagai jenis kata sifat. Gradable, ungradable, and strong adjective. Perhatikan beberapa kalimat di bawah ini. Dari keempat kalimat tersebut, manakah yang benar? Pada kalimat 1 dan 4 itu benar. Sedangkan pada kalimat nomor 2 dan 3 salah. Adjektif bersifat gradable. Berarti adjektif memiliki tingkatan level yang berbeda. Contoh, nice and interesting. Itu merupakan gradable. Contoh lainnya seperti something can be more interesting or less interesting. Ada berbagai tingkat interesting. Ada beberapa adjektif yang ungradable. Either adalah sesuatu yang unik atau tidak. Ungradable adjective mempunyai 2 tipe. Yang pertama, ada kata
yang menunjukkan makna yang kuat, seperti like, unique, true, or possible. Ketika membicarakan tentang uncredible adjective, ada dua aturan yang harus diketahui saat membuat komparatif dari kata sifat yang tidak dapat digradasi. Ketika menulis more delicious, kita tidak bisa mengatakan true or most possible, benar atau paling mungkin. Yang kedua, jika ingin menekankan adjektif dengan menambahkan kata very, really, or absolutely ketika berbicara tentang adjektif yang tidak dapat didegradasi. Yang dimaksud ini adalah kedua jenis ini. Very digunakan pada kalimat gradable adjective. Pada kalimat very beautiful, very good, atau very funny tidak dapat diubah dengan kata very gorgeous, very freezing, atau very hilarious. Jadi menggunakan absolutely menjadi really cool atau really freezing. You can say very freezing, but what can you say with incredible adjective? Use absolutely. You can say absolutely freezing. Absolutely is how that are absolutely unique. Use really, which can be used with both credible and uncredible adjective. So, you can say really cool or really freezing. Sekarang kita pindah ke adjective fine, quantity of a noun. Ada sifat noun yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Maksudnya dihitung itu countable noun dan tidak dapat dihitung itu uncountable noun. Countable noun tuh contohnya bisa mobil, motor, tanaman, rumah, hewan, itu masuknya countable. Tetapi kalau yang masuknya uncountable itu seperti gula, kopi, air, uang. Kalau menggambarkan adjektif yang berupa quality untuk countable noun bisa menggunakan seperti contoh yang di kiri itu a lot of, kemudian ditambah noun. Contoh seperti a lot of cars yang artinya banyak mobil. Some cars bisa beberapa mobil. Half, dan 1/3 or quarter bisa gitu. Bisa juga wool, juga bisa. Wool itu artinya seluruh. Begitu juga di uncountable juga bisa menggunakan yang sama. Contoh, many cars kan bisa. Tapi kalau kita berbicara many itu jangan. Tapi pakainya much money. Untuk adjektif yang menggambarkan banyak, tapi kita bisa milih many atau much, maka kalau kata benda yang tidak dapat bisa dihitung atau uncountable itu pakainya much. Kayak tadi money, tadi much money, much sugar, itu much coffee. Ya itu seperti itu. Misal much idea itu juga bisa. Tapi kalau bisa dihitung itu many cocok untuk digunakan. Di contoh penggunaan adjektif, some of medals in school look neat because are arranged. Beberapa medali di sekolah terlihat rapi karena disusun. Itu contoh penggunaan dari adjektif dan noun. Adjektifnya di depan dan nounnya di belakang. Some of medals in school itu masuknya di noun.
Tapi nounnya itu memiliki adjektif. Yang masuk itu tidak ada. Kalau adjektif dipakai setelah verb. Di kalimat look neat. Look adalah verb. Neat adalah adjektif. Begitupun juga are itu masuknya to be. Dan arrange itu masuknya adjektif juga. Contoh lain kalau yang menggambarkan kronologi sesuatu seperti ini. We are poor now because my father went broke last month. Itu adalah contoh kalimat verb 1 bergabung dengan kalimat verb 2. Tapi itu menceritakan kronologi sesuatu. Jadi itu boleh karena jelas kronologinya, urutannya itu loh. Itu berarti menceritakan sebab akibat. Jadi boleh kalau verb 1 dan verb 2 bergabung tapi itu harus berhubungan. Tapi untuk kasus lain itu nggak boleh. Contoh lagi seperti ini. He is happy because he has got a surprise on his birthday. Dia senang karena dia telah mendapatkan kejutan di hari ulang tahunnya. Is happy itu verb 1 dan has got itu verb 3. Oke, paham? Berikut adalah contoh-contoh penggunaan dari adjektif. Terima kasih telah menonton video saya. Thank you.